Pemirsa, mengapa seorang ayah bisa tega membunuh 4 anak kandungnya? Dugaan apa yang menjadi motif tersangka? Sudah bergabung dari luar studio sosiolog UNJ Rahmat Hidayat. Selamat malam Mas Rahmat. Mas Rahmat, kita melihat kasus ini tentunya ini banyak membuat orang geleng-geleng begitu ya Mas ya. Bagaimana bisa seorang ayah tega membunuh 4 anaknya yang sebelumnya kita tahu juga ada kasus KDRT terhadap istrinya. Kalau dari pengamatan Anda, analisa Anda, bagaimana kemudian seorang ayah ini bisa memiliki motif untuk membunuh anaknya? Iya, betul. Ini kasus kriminalitas yang sangat kompleks ya. Kenapa kompleks? Karena eh, penyebabnya atau latar belakangnya tidak tunggal, tapi ada beberapa faktor. Yang kedua, karena korbannya lebih dari satu orang. Nah, khusus mengenai faktor penyebabnya, saya secara pribadi sebagai sosiolog melihat ini ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor. Pertama adalah faktor psikologis, kedua faktor sosiologis, dan ketiga adalah faktor ekonomis, gitu ya. Nah, faktor psikologis tadi sudah beberapa poin mengenai terkait dengan mental, kemudian depresi, stres gitu ya, disorientasi gitu ya, tekanan-tekanan yang bersifat eksternal dan internal. Ini yang kemudian berakumulasi dalam diri pelaku P tersebut begitu ya. Nah, faktor yang kedua, faktor sosiologi, saya melihatnya bahwa ini ada problem terkait dengan sosialisasi ya, sosialisasi di antara apa namanya keluarga P dengan tetangga sekitar, bahwa dalam selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada sosialisasi, mereka tertutup, tidak guyup gitu ya. Jadi ada jarak antara keluarga mereka dengan tetangga sekitar gitu ya. Nah, yang ketiga ada faktor ekonomis. Ini juga yang menjadi faktor yang penyebab penting menurut saya gitu ya. Karena misalnya P ini adalah tidak bekerja, kemudian istrinya juga baru berhenti bekerja selama 5 bulan terakhir. Mereka punya anak 4 yang biaya kehidupan juga berat. Dan jangan lupa yang menjadi catatan penting juga adalah mereka tinggal di kontrakan yang dari laporan ketua RT dan tetangga sekitarnya, mereka menunggak kontrakan selama 4 sampai 5 bulan. Dan harga kontrakan, biaya kontrakan di tempatnya P itu di daerah Jagakarsa itu juga tidak murah gitu ya. Itu sekitar 2,5 juta kalau saya baca di beberapa sumber itu. Artinya kalau 4 sampai 5 bulan itu mereka punya tunggakan sekitar 10 juta. Dan buat keluarga, buat P itu bisa menjadi faktor yang penting karena apa? Beban. Di satu sisi dia harus membiayai keluarganya, anak-anaknya. Di satu sisi dia harus punya hutang, punya beban untuk membayar kontrakan gitu ya. Nah, artinya ketiga faktor ini itu berakumulasi gitu ya, berakumulasi dan menjadi gunung es yang dihadapi oleh P ini gitu ya. Nah, secara hubungan personal ya, relasi antara P dengan istri juga tidak baik-baik amat gitu kan. Dia Ya. punya riwayat KDRT, kemudian ada dugaan istrinya selingkuh dan seterusnya begitu ya. Artinya bahwa ini juga menyebabkan bahwa sebenarnya relasi antara P dengan istrinya juga tidak baik, buruk begitu ya. Nah, artinya menurut saya 3 faktor ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh P ketika dia menghadapi tekanan hidup, beban hidup, orientasi hidup yang juga semakin tidak jelas gitu ya. Dan pada saat bersamaan melihat bahwa di depan dia, di depan P ini itu ada anak-anak yang masih polos, masih suci, dan itulah kemudian menjadi objek pelampiasan dari cara berpikir yang instan gitu ya. Tidak Ya. ada pilihan, tidak ada jalan keluar yang lain. Bahkan P sendiri sampai berupaya untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Hmm. Artinya bahwa ketika menghadapi anak-anak itu dan juga P melakukan bunuh diri, dia mencoba berpikir mengambil jalan pintas bahwa hidup dia harus hidup dengan berbagai tekanan, beban hidup itu harus berakhir juga pada saat dia untuk coba bunuh diri. Tapi Baik. ternyata tidak terjadi. Kira-kira saya melihatnya seperti itu ya. Oke, jadi ada 3 faktor Anda melihat yang saling berkaitan menjadi akumulatif dan kemudian itu bisa dikatakan meledak begitu ya kepada tersangka ini sendiri. Tetapi kalau saat ini memang sedang melakukan pendalaman bagaimana kondisi psikologis dan mentalnya. Apakah kemudian kalau kita temukan misalkan dikatakan depresi dan lain-lain, ini bisa membenarkan atau meringankan terhadap perbuatannya, Mas Rahmat? Tentu saja tidak ya, karena apa namanya itu kan jadi hanya salah satu entitas, salah satu motif dari kasus P, pelaku P itu gitu ya. Artinya polisi menurut saya harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang lain yang lebih komprehensif begitu ya. Nah, misalnya persoalan sosiologis itu yang tadi saya sampaikan itu terkait dengan keluarga dia yang tidak dekat gitu ya, tidak dekat dengan keluarga besarnya gitu ya. Kemudian hubungan antara keluarga di dalam keluarga P juga sangat longgar gitu ya. Kalau dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai teori kontrol sosial.
Nah, teori kontrol sosial itu menunjukkan bahwa keluarga P ini dia sangat longgar. Tidak ada nilai, tidak ada norma, tidak ada keterikatan, tidak ada komitmen gitu ya, tidak ada Ya. visi yang sama, tidak ada attachment satu dengan yang lain. Itu yang membuat keluarga mereka longgar gitu ya. Longgar, kemudian akhirnya keluarga secara sosiologis di keluarga P itu mengalami disorientasi gitu ya. Nah, artinya bahwa sebenarnya depresi, problem mental itu hanya salah satu faktor, bukan, dan tidak ada alasan, tidak ada diskresi bahwa P ini kemudian hanya dijadikan sebagai pelaku karena problem mental, tapi harus dilihat juga faktor-faktor yang lainnya. Itu menurut Ya. saya sangat penting karena ini masalahnya kompleks ya. 4 anak Ya. sekaligus, bayangkan, itu kan luar biasa gitu ya. Baik. Secara akal sehat kita sudah menganggap bahwa itu udah mati Ya. hatinya, mati nuraninya gitu ya. Hmm. Tapi poinnya tadi 3 faktor tadi yang harus kita lihat secara lebih komprehensif begitu. Baik, baik. Tentunya ini harus menjadi perhatian dan pendalaman dari pihak kepolisian begitu ya, untuk kemudian mengusut dan memberikan ancaman hukuman yang tepat kepada tersangka. Terima kasih banyak Sosiolog UNJ Rahmat Hidayat sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.